dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami puji dan kami muliakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan kita dari 2 Korintus 2 ayat 12 hingga 17. Ayat pembimbing renungan ayat 17. Begini firman Tuhan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, pelayanan yang murni. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa kesempatan memberitakan Injil adalah berkat Tuhan yang harus dilakukan dan terus dilakukan. Walaupun sering sekali menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan saat ia melakukan pemberitaan Injil. Ia tetap semangat melakukannya sebab ia percaya oleh karena kekuatan, oleh karena kebaikan Allah lah yang menyertainya dalam pemberitaan Injil itu. Satu hal yang ia tekankan, bahwa pada prinsipnya, sebagai pemberita Injil, ia tidak sama dengan orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Allah, yaitu untuk memperoleh uang, penghormatan, atau keberhasilan yang hanya untuk diri sendiri, atau dengan maksud-maksud sendiri, untuk kepentingan sendiri. Tidaklah demikian, melainkan dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan berkenan kepada Allah. Rasul Paulus tidak mau bila pelayanannya terhambat karena masalah uang atau karena kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan Allah. Karena motivasi Rasul Paulus dalam melayani adalah untuk melakukan kehendak Allah. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, sikap Rasul Paulus ini mengajarkan kita prinsip-prinsip penting dalam kehidupan berjemaat di tengah-tengah gereja. Pertama, pelayanan dalam gereja tidak boleh dilandasi oleh motivasi mencari keuntungan atau uang. Pelayanan kita di gereja boleh bermacam-macam, seturut dengan karunia ataupun talenta yang kita miliki. Bila motivasi pelayanan adalah mencari keuntungan, mencari pujian untuk diri sendiri, ada kemungkinan atau berpotensi bahwa pelayanan itu menyesatkan atau tidak berkembang. Bagaimana pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah gereja? Sudahkah berkenan kepada Tuhan? Prinsip yang kedua, sebagai warga jemaat gereja, penting untuk saling memberi dan dilandasi oleh ketulusan hati serta motivasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, waspadalah agar setiap orang, setiap kita, ketika memberi, kita tidak merasa superior, kita tidak merasa hebat atau berkuasa, karena sudah memberi. Tetapi ingatlah bahwa seharusnya kita memberi sebagai ungkapan rasa syukur, karena kita telah menerima karunia yang berlimpah-limpah berkat yang daripada Tuhan. Apakah itu harta benda atau uang, apakah itu
keberhasilan, apakah itu kesehatan dan sebagainya, terutama karunia keselamatan telah dianugerahkan, diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita pakai hidup kita ini dengan tujuan, dengan maksud-maksud yang murni atas kehendak Allah, atas perintah Allah, sehingga kita menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Mampukanlah kami untuk mengenal berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, untuk boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, untuk boleh kami tunjukkan dalam setiap tindakan dan perbuatan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.